Halo kawan UGM, bertemu kembali di acara Beyond the Scene Collaborative. Bersama saya Mukti, narasumber yang sudah ada di hadapan kita adalah Bapak Arif Ramasyarif. Beliau adalah founder dari Yayasan Komunitas Open Source yang merupakan yayasan non-profit di Indonesia, yang memiliki misi untuk memberikan pendidikan dasar-dasar IT tanpa biaya dengan program literasi data, pemrograman, dan network security. Dan beliau juga orang pertama dan satu-satunya mewakili Indonesia sebagai NIME Certified Trainer and Contributor. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai tema Bring Data Science and Business Together with Low Code. Baik, Pak Arif, apa kabar Pak Arif? Baik, Mas Mukti. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, sesuai dengan tema Pak, Bring Data Science and Business Together with Low Code. Bisa dijelaskan Pak, ini apa sih Pak Bring Data Science and Business Together with Low Code ini Pak? Baik, Mas Mukti. Jadi di saat ini, data science sangat dibutuhkan di bisnis. Akan tetapi, banyak dari kita ada stigma di masyarakat bahwa data science itu akan berhubungan dengan coding. Padahal, data science sendiri adalah kolaborasi antara data dengan kebutuhan bisnis. Jadi kita juga harus lihat bahwa sebenarnya bagi pemilik usaha, pada saat dia bicara soal data science, wah saya harus bisa coding. Dan itu stigma seperti itu harus dipatahkan. Data Science. Baik, data itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau boleh dijelaskan, kawan UGM kan mungkin yang di bidang IT sudah pada tahu ya, tapi yang belum tahu apa sih data itu Pak? Kalau boleh dijelaskan Pak. Jadi Mas Mukti ada 3 tingkatan ya berkaitan dengan data. Ada data, ada informasi, ada pengetahuan. Data paling bawah, kalau kita lihat piramid gitu ya, data itu bahwa ada data adalah fakta yang terekam dan tidak memiliki arti. Nilainya kecil. Sedangkan pada saat data itu sudah direkap, divisualisasi, dan menjadi sebuah rangkuman, maka dia naik tingkatannya menjadi informasi. Dan nilainya terus bertambah. Nilai dalam artinya, nilai dari data itu yang awalnya sedikit jadi banyak. Kemudian, seperti piramid, begitu kita olah lagi menjadi pengetahuan, maka nilai dari data itu kan semakin baik. Karena pengetahuan dari data itu adalah pola, rumus, dan yang dibentuk dari data itu sendiri sih Mas. Baik. Seperti itu. Untuk menjadi seorang data science kan tadi Bapak bilang stigmanya harus bisa Python, pemrograman Pak. Itu kan asing ya Pak kalau untuk teman-teman yang bukan di bidang IT dan Betul. ingin menjadi seorang data science. Betul. Memang ada alternatif lain Pak untuk menjadi data science tanpa harus pemrograman dan belajar bahasa pemrograman gitu Pak. Baik. Jadi stigma ini juga harus diputus ya Mas Mukti. Bukan hanya di bidang data science ya. Di bidang data analis dan data engineer. Stigma yang mengatakan bahwa sebagai seorang data scientist, analis, atau engineer, itu harus dan wajib coding, stigma itu harus bisa kita hilangkan. Karena apa? Solusi seperti penggunaan Orange, penggunaan Rapid Manner, atau penggunaan Nine, itu adalah salah satu solusinya. Di mana bagi seseorang yang belum bisa memahami coding dengan baik, maka dia bisa menggunakan tools tersebut. Itu harus bisa dipatahkan. Karena kembali, data science adalah collaborative art antara kebutuhan bisnis dengan data. Seperti itu. Bisa Pak berarti ya tanpa coding karena yang beredar atau yang menjadi stigma sekarang adalah harus Python, harus R. Itu Pak. Ya, betul. Jadi sebagai gambaran Mas Mukti, tempat saya bekerja saat ini menggunakan Nine tanpa code. Dibolehkan, tidak ada masalah. Di beberapa kesempatan saya juga membantu beberapa sahabat-sahabat saya yang memiliki usaha juga tidak menggunakan code. Dan itu tidak ada masalah. Karena sebagai pelaku usaha, coba bisa dibayangkan Mas Mukti sebagai pelaku usaha traktor umpama.
Tentunya yang Mas Mukti butuhkan dari saya sebagai seorang data scientist atau data analis adalah solusi dari tantangan yang Mas Mukti hadapi. Solusinya dari data yang Mas Mukti miliki. Itu yang paling penting. Bukan barisan code yang saya tunjukkan ke Mas Mukti. Itu Mas Mukti. Tapi ada perbedaan Pak hasil dari data science dengan code dan data science low code Pak. Itu ada perbedaankah atau sama sajakah? Untuk perbedaan hasil tidak ada bedanya Mas Mukti. Sebenarnya kalau kita coding umpamanya menggunakan Python, tentunya kita membuat code untuk membuat umpama linear regression. Sedangkan untuk low code itu tinggal drag and drop saja algoritma itu jadi seperti itu Mas Mukti. Jadi nggak ada perbedaan hasil sebenarnya. Tapi itu bukannya ini Pak, menurunkan value dari data science itu sendiri Pak, karena untuk menjadi data science itu prosesnya sangat sulit, sangat lama, sehingga kalau ada proses yang sama sekali nggak nyentuh code, itu apakah akan menurunkan value sendiri Pak dari data science, data analis itu Pak? Baik. Jadi Mas Mukti, kita lihat value seorang data scientist, data analis bukan ditentukan seberapa hebat kamu coding, tapi seberapa bermanfaatnya pengetahuan yang kamu miliki bagi pemilik usaha. Itu yang jauh lebih penting. Value bukan ditentukan banyaknya code, tapi seberapa kamu bisa memberikan impact terhadap perusahaan. Itu jauh lebih penting. Mas Mukti bisa lihat beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ya tahun ini, banyak perusahaan yang teknologi drop. Apa yang kurang dari mereka? Sedangkan para programmer codingnya juga hebat-hebat. Science juga hebat. Apa yang kurang? Jadi, tidak ada hubungannya antara coding dengan value seseorang. Baik Pak Arif. Saya agak kurang bisa nerima sebenarnya Pak, karena saya termasuk pembelajar coding sendiri dan saya baru tahu juga ternyata ada ya untuk menjadi data science itu mungkin nggak mudah, nggak sesusah yang saya belajar sama ini. Tapi ternyata ada alternatif yang tanpa coding, tanpa pusing-pusing gitu Pak, dan bisa menjadi data science. Itu masih agak ini sih Pak, di saya agak kurang menerima aja gitu Pak. Jadi begini Mas Mukti, bagi yang bisa coding seperti Mas Mukti silahkan. Tapi pertanyaan besarnya, kalau orang belum bisa coding, boleh nggak jadi data scientist? Boleh nggak jadi data analis? Boleh nggak jadi data engineer? Itu yang paling penting. Pada saat Mas Mukti bilang, orang yang nggak bisa coding, itu nggak boleh jadi data scientist, data engineer, data analis. Artinya Mas Mukti memutus harapan seseorang. Padahal solusinya ada. Umpama menggunakan NIME. Seperti itu. Silakan Mas Mukti umpama tetap bercoding, silakan. Tapi jangan putus harapan seseorang yang belum bisa memiliki kemampuan coding seperti Mas Mukti. Nah, itu paling penting. Baik, Mas. Saya mulai ngerti sih, Pak. Tapi baik lagi, Pak. NIME ini kan makhluk baru ya, Pak ya. Saya nggak tahu baru atau nggak, cuman saya baru tahu memang NIME ini makhluk baru. Dan bisa menjadi data science, bisa menganalisis data tanpa coding gitu Pak. Itu cukup menarik sih Pak untuk saya. Karena saya begini Mas Mukti, saya menggunakan NIME ini udah sejak tahun 2017 lah, saya udah mulai menggunakan NIME ya. Mulai mengenal NIME itu sejak tahun 2015, tapi penggunaan fullnya 2017. Kalau ditanya mengapa belum dikenal sebanyak orang gitu ya, kembali Mas Mukti, stigma yang terlihat salah dilakukan berulang-ulang kali itu menjadi kebenaran. Seorang data scientist, analis, data engineer wajib dan harus bisa coding. Itu harus dipecahkan. Dan pengetahuan mengenai codeless data science pertama kali saya dapatkan justru dari dosen pembimbing saya, Pak Romi Satriowono.
Beliau yang mengajarkan pertama kali kepada saya pemahaman tentang data science yang sebenarnya, bukan ke codingnya. Seperti itu. Baik Pak Arif. Kalau boleh tahu Pak, tantangannya Pak atau kesulitannya di NIME ini Pak, sama nggak sih Pak dengan code-code yang data science yang menggunakan code atau data science yang menggunakan programming Pak? Oke, baik gini. Tantangannya justru ada mengubah stigma. Kita balikan kembali Mas Mukti. Mas Mukti seorang pengusaha. Pada saat Mas Mukti menghadapi tantangan dan memiliki Excel, apa yang Mas Mukti lakukan? Jika menggunakan NIME atau low code ini, Mas Mukti hanya tinggal drag and drop dan bisa mendapatkan pengetahuan tanpa harus umpama menghafal line by line. Akan tetapi kalau Mas Mukti bisa, silakan. Seperti itu. Tapi the real case-nya di dunia nyata, para pengusaha pasti pegang Excel. Pasti pegang Excel. Gitu. Baik. Cukup ini ya Pak, cukup menarik dari tadi kita bicara teknis Pak. Betul. Teknis data science. Mungkin kawan UGM itu banyak yang tidak familiar. Boleh nggak sih Pak diberikan contoh output data science itu seperti apa Pak? Contoh produknya kah? Oke. Itu jadinya seperti apa gitu Pak? Baik, Mas Mukni. Ini juga stigma yang muncul di masyarakat bahwa data science itu produknya adalah sebuah programming yang pinter, tidak belum tentu. Hasil output dari science itu bisa berupa SOP kebijakan atau memang program. Contoh, kita mendapat pengetahuan bahwa orang yang usianya 50 tahun itu dilarang lari. Maka SOP-nya adalah kita kasih SOP. Bagi orang yang berumur di atas 50, kami melarang Anda lari. Itu SOP. Pada saat kita ingin masukkan ke dalam program, maka kita bisa buat program. Jika ada pasien yang datang ke kita, umpama rumah sakit ya, if usianya 50, then jangan lari dia. Nah, seperti itu. Jadi memang ada dua hal yang berbeda seperti itu, Mas Mukti. Outputnya. Baik. Cukup menarik juga Pak ya. Semoga itu bisa jadi gambaran untuk kawan UGM yang mau atau mulai mencoba di bidang data science ya Pak ya. Betul. Sebelum kita akhiri Pak, ada nggak closing statement dari Bapak untuk kawan UGM semua? Baik, terima kasih Mas Mukti. Jadi bagi kawan-kawan UGM yang saat ini belum memiliki kemampuan untuk coding, tetaplah belajar menjadi seorang data scientist, data analis, atau data engineer bisa menggunakan NIME. NIME adalah solusi open source yang membuat kawan-kawan UGM dapat berkarir di bidang-bidang data. Seperti itu. Sekian acara BTS City hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ceritakan mengenai topik ini, silakan email ke ugm.team@gmail.com. Beberapa email terpilih akan kami tayangkan di YouTube UGM Kampus Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa.